Welcome to Segi Pandang Late Night Talk. Talk. Oke. Masih bersama host kesayangan kalian, Kaula Muda, ada Fador Alarkon di sini dan Ya, Radivan. Radivan apa nih? Radivan apa? Ya, yang jelas bukan Radivan Alarkon. Jangan dong. Ya, udah trademarknya. Oke. Buat Kaula Muda, selamat datang di acara Segi Pandang Late Night Talk lagi. Yoi. Kali ini kita membahas yang lebih experience tetap ya Pan ya? Yoi, kan kita lihat naik ini kan sesi yang apa ya? Ya ala-ala deep talk lah. Ala-ala deep talk, unscripted apapun itu. Dan juga bener ya Pan, sebagai pengalaman diri sendiri ya, tanpa ada yang create apa-apa. Dia pure 100% pengalaman dari host dari Segi Pandang. Yoi. Kali ini kita akan membahas Nas Channel kali Pan ya, dari awalnya. Yoi. Ini kayak review throwback balik ya 2021 Iya, gitu. betul banget. Jadi kita bakal bercerita Segi Pandang yang sudah tayang ya Pan di YouTube. Dari Segi Pandang yang sudah tayang di YouTube, ada beberapa fakta ya Pan ya, atau enggak behind the scene yang belum kita ungkapkan di mana-mana ya Pan ya. Yoi, yang ada di situ kan biasanya kan cuman ya habis take terus credit gitu kan. Tapi kan ada cut yang mungkin kalau muda nggak tahu itu sebenarnya ada bagian yang diedit gitu-gitu kan. Jadi di Segi Pandang reguler ya, kita nyebutnya biar nggak bingung. Segi Yoi. Pandang reguler nih ada. Jadi di salah satu episode Segi Pandang ya Pan ya. Di episode pertama ya Pan ya. Episode pertama Mungkin itu Rizky Radivan bisa ceritain Segi Pandang episode pertama ada apa di balik itu. Oke, jadi ini agak sedikit jauh sebelum Segi Pandang 1. Jadi kita Nas itu berdiri tanggal 12 Februari 2021. Itu tanggal unik tuh, tanggal cantik tuh 12/02/2021. Oh iya, Yoi kan. Ada dana itu. Terus kita habis peresmian itu ya, launching ya. Launching kita sempat break dulu sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Sampai akhirnya kita cari momen yaitu Hari Pancasila. Hari Pancasila episode 1 itu bersama salah satu teman kita, Odi Nuansa. Oh ya, Audivan Nuansa. Odi Nuansa. Kau nonton? Ya, Audi kalau nonton atau teman-teman atau Audi yang nonton nih entah live atau apa. Jadi di episode Segi Pandang Audivan Nuansa itu di Rizky Radivan ada something di dalam dirinya. Ceritain dong Pak. Gini, itu kan sebenarnya kita nih berdua ini kan punya background yang istilahnya main behind the gun ya. Iya. Biasa backstage, tiba-tiba harus front stage gitu. Harus kita tampil muka. Kita nggak biasa gitu. Lihat kamera. Ini jujur berapa kali latihan ngeliat kamera sana sini. Ya kan? Terus akhirnya sebelum take itu biasalah gugup lah gitu kan ya. Gue beli tuh Indomie apa? Indomie. Ya, Indomie Enak loh disebut. apa namanya mie ayam gitu kan. Gue tuh seneng mie ayam, terus gue mikir kalau mie instan aja bisa double, kenapa nggak mie ayam? Oh iya baik. Ya kan? Nah salahnya gue adalah gue lupa ngasih tahu sambelnya itu satu aja. Sambelnya kan juga dua otomatis ya, karena dia mikir porsi buat 2 orang. Ya karena mie ayam kan ya udah lu beli satu dapat saus sambal satu-satu. Iya, ya kan? Gue lupanya begitu gue buka, oh iya 2 udah dicampur lagi gitu. Oh dicampur. Dicampur cuy, ya kan? Terus dah gue makan tuh, kepuh begah tuh kan. Set udah, gua kan itu dulu ya. Kita kan masih gugup tuh satu terus. Pakai baju apa gitu kan, biasa kan pakai baju apa gini kan. Terus paginya subuh gua tidur tuh subuh gua bangun sempat nggak enak tuh badan kan. Set udah kamar mandi. Wow. Wah kenapa cuy? Hah? Kenapa? Spitting. Enggak, vomit Oh, muntah. amin. Muntah gitu kan. Gua muntah terus udah habis itu ternyata gue kira udah selesai tuh ya kan, karena gue habis tidur lagi subuh nggak lama ternyata kaki gue gemeter tuh. Kenapa? Dingin gak ngerti Kremet tuh. gitu ya? Kayaknya entah apa gitu kan, kaget kayak sambal 2 mie ayam gitu. Terus dah gemeter tuh kaki tuh sampai akhir kita berangkat kan ya ke syuting di apart. Iya. Syuting di apart, abis itu syuting sama Odi tuh yang episode pertama kita itu apa kita bahas tentang Pancasila gitu-gitu kan ya. Nah itu sebenarnya sepanjang shoot itu gue nahan mulus, nahan ini nih enak banget ini gitu kan. Dingin gitu ya kakinya. Cuma untungnya kan topik dari Odi itu kan enaknya kita bisa berkembang gitu waktu ngobrol sama Odi. Nah itu yang membuat gue juga waktu itu agak sedikit Enjoy dan ke distract gitu loh, teralihkan. Nah, jadi udah enjoy nah pas sudah syuting kan udah syuting tuh set Odi balik tuh. Odi balik set
Lu kan ngajakin gue makan tuh. Iya. Di bawah kan. Sekitar jam 10 malam ya kan. Ngajakin makan warteg kan. Tuh turun yuk. Nyari makan yuk. Aduh. Gila, gue harus turun jalan lagi. Gue udah pengen tidur kan ya. Cuma gue mikir, ya juga sih kalau gue nggak makan nggak mungkin juga. Gue kita dari siang udah skip banget kan karena udah fokus buat ngeset atau segala macam. Karena kan di episode pertama kita masih cari formula tektokan, narik kamera segala macam. Makanya itu hektik banget di siang itu. Yes, apalagi kita cuma berdua nih yang ngeset nih, ya kan. Jadi segala yang kalian lihat ini kalau kalian pakai crew, no, we set this to Pak, atau mungkin bisa 3 sama bagus gitu kan, bisa 3 orang. Nah kita ngeset itu, habis itu udah turun makan kan tuh, lu makan di warteg kan, lu enjoy tuh, makan. Gue udah, aduh nggak dapet lagi gitu kan. Terus pas sudah balik ke itu apart, udah, lu tidur dulu ntar, gue berak, langsung keluar semua tuh. Baru besok paginya agak mendingan, walaupun masih agak pucet-pucet dan gue lebih cenderung diem. Makanya mohon maaf kalau di episode 1 kurang mengenakan karena ya saya menahan gejolak. Gejolak dalam alam perut gitu. Ya gejolak gelebek-gelebek. Dan di episode 1 itu juga kondisi dari pandangan Radifan kan masalah kesehatan ya, perut itu. Kalau dalam diri gue sendiri di episode 1 kan ada kan di episode khusus ya. Yang gue sama bintang tamu yaitu Odi Nuansa yang wawancarain Ibu Lo gitu. Ibu Julia gitu kan. Dan faktanya adalah pada saat syuting itu tiba-tiba tidak ada skrip, tidak ada omongan Hamin sebelumnya. Di menit itu nih abis syuting nih segi pandang reguler lepas ya. Langsung kan ada improvisasi. Kira improvisasi. Take ulang, ternyata bikin episode khusus. Apalagi kita ini extended gitu kan, kita kasih nama extended. Wow, dan rasanya tuh oke. Saya dan Odi itu kayak nih bahas apa? Kalau faktanya adalah cuma lo nyatu cuy sama Odi. Mungkin yang bikin kita nyatu ya Pan, apalagi lu juga. Kita sama Odi tuh ya udah kayak kurang lebih satu genre lah, satu generasi, nggak terlalu jauh. Gapnya kan nggak terlalu jauh. Kalau kita sama orang tua kita kan jauh kan gapnya. Mungkin sama Odi beda dikit gapnya kan, beda satu generasi doang ibaratnya. Masih dalam nama remaja itu. Iya, masih relate lah gitu. Dan itu faktanya itu kita ada contekan ke tas bawah. Iya ada tuh. Tapi kalau lihat tuh Kotor kan sempat ada tuh tag waktu Bu Julia ngomong, Kotor dia bingung gitu. Kita ngomong apa gitu kan dia. Nah, gimana tuh? Oke, editor mungkin bisa attach ekspresi Radifan mungkin lagi nahan mules juga sama muka gue lagi kayak bingung gitu mau bahas apa. Nah, nanti ditaruh deh. Silakan editor. Sikat editor. Nah itu ya episode 1 2. Di episode berikutnya itu gua sama Bu Julia. Mak gua lah, nggak tahu. Mak gua itu kan. Where are you? Jadi pada saat itu gue nggak bisa hadir itu dapat efek samping vaksin Pak. Oh lo habis vaksin? Ya pada saat itu gue vaksin, gue dapat efek sampingnya cukup lumayan di tubuh gue reaksinya. Gue mendapat efek greges gitu, kayak sakit kepala gitu. Pusing ya? Ya pusing gitu, dan gue udah nanya temen gue yang nakes dan nanya di website kesehatan dan it's normal katanya. Itu kan pembentukan antibody gitu. Barang baru soalnya kan? Iya barang baru, ibarat antibody kaget nih, ini apa nih masuk ke dalam tubuh gitu. Dan ya udah tuh faktanya kenapa episode 2 nggak ada gue itu. Dan di episode selanjutnya mungkin yang lebih kayak menarik tuh di Kang Jaman juga ya Pan. Oh yoi, itu improvisasi juga tuh. Asal kalian tahu, kita udah bikin skrip nih, kagak kepake ya skripnya. Kagak pakai ya basa-basi lah intro kan gini. Tapi sebenarnya karena kita satu ini kali ya, satu minat ya kan. Dia fotografi, gua nggak tahu dia apa, pokoknya agak seni. Nah Kang Jaman seniornya langsung. Mungkin itu yang bikin connect kali Pan ya. Interestnya kita sama, multimedia lah ya kita umumin. Kang Jaman multimedia, kita multimedia, jadi connect lah gitu obrolannya. Kita kan waktu itu kan ngomongin film, terus ngomongin apa namanya musik juga ya, ngomongin behind the scene, itu semuanya luar skrip loh. Tuh, luar skrip loh. Kagak ada. Dan mungkin ini yang bukan agak ya, suatu kehormatan ya Pan ya. Episode pasti lu setuju dong, episode di bersama
Apa itu? Masa nggak tahu? Yang mana itu? BNPT dong. Oh Iya kan. Kehormatan gak sih? Itu kan dengar sendiri kan saya ngomong hoki seumur hidup Hoki seumur hidup dipakai ya. Enggak, lu sebenarnya lu kalau ke BNPT itu udah laras panjang nunggu boy. Men, sumpah, lo ke BNPT rasanya nggak di Indonesia. Ya beda Lo banget. rasanya ke area 51. Kalau pernah main GTA, nah itu kayak gitu. Militer cuy. Militer karena basisnya kan militer, Iya sih. polisi sih ya, polisi sama militer. Dan situ juga kita masih masih ngerasa nggak percaya gitu, kayak ngimpi, kayak orang ngimpi gimana sih? Kayak orang ngomong sama jenderal bintang 1 Wijen Mas Wahid. Untungnya kita kan nggak, karena Mas Wahid juga apa ya, beliau itu kan enak ya diajak ngomong ya. Kita juga waktu off cam itu enak banget Connect ngobrolan. ya kan. Bahkan sampai kita ke bawah suasananya ada beberapa part yang harus kita sensor, iya kan. Yang kita sensor karena takut menyinggung beberapa pihak. Ya pihaknya sih sebenarnya kecil, cuman ya kan gitu. Just in case. Ya just in case. Terus sama itu tuh yang waktu episode terakhir kita syuting di apart itu yang late night pertama sama episode Bu Maria. Oh iya. Ya kan ya. Itu kita masuk lengkap juga karena karena Bu Maria itu background akademis, kita benar-benar dapat insight yang ini banget tentang karir di luar negeri gitu lah. Itu salah satu episode terakhir ya yang kita di syuting di luar ya, sebelum kita mendapatkan studio ya Eco Living ya. Ya, sebelum kita move to our new studio Eco Living yang base-nya itu kita care sama alam, makanya di situ agak berbau alam dan asri-asri gitulah. Banget. Jadi studionya tuh di depannya tuh udah pohon-pohon asri gitu deh. Lo kalau ke situ rasanya kayak lagi di Canggu. Iya, jadi Canggu Bali ya. Iya, Adem-adem. asli. Jadi ngobrol pun enak, ya kan. Nah, di situ kita syuting sama siapa tuh? Nevel. Iya, grup dance dan music gitu. Yoi, tepatnya sama Jess dan iChat. Iya, betul kan. iChat. Dan itu enak sih, cozy banget deh. Iya. Rasanya tuh kayak bukan di studio kita nanya, kayak temen nongkrong aja ngobrol. Kita masih pakai gini kan, masih formal ya. Tapi situ kan kita kan duduk aja biasa. Duduk sharing aja ya jadinya, kayak ngobrol-ngobrol. Yoi. Tapi gue masih pengen ngebahas ini sih BNPT itu. Masih ini ya. Iya, terngiang. Berasa terngiang ya. Yang paling lucunya adalah di BNPT kita nggak salah loh pada kesana, tapi kayak ngerasa tertekan nggak sih? Iya. Kesana kayak, duh gue ada apa nih? DM. Dia bisa ngebaca nggak ya gue? Iya, gue kesini nih, wah sumpah men, baru masuk pintu depan tuh laras panjang ya pan nih. Iya. Sama full armor, persis lo kayak liat PUBG nah gitu. Butuh proses yang agak panjang sebenarnya kan, termasuk tes kesehatan yang Iya, buat waktu masuk itu situ. ada protokol kesehatan ketat di Ketat BNPT. banget karena kan ya BNPT bro, Iya. organisasi negara gitu Bukan kan. kaleng-kaleng bos, gila lu ya. Waduh, bener-bener itu salah satu episode yang kita traveling. Nggak usah jauh-jauh ini nih pan, nggak usah jauh-jauh masuk. Di gerbang aja kita nggak langsung masuk ya. Registrasi dulu kan, begitu lama. Padahal kita udah appointment kan. Iya, Tetep ya gile. tetap. Tapi itu kan semua prosedur demi keamanan negara, wajar. Keamanan negara, keamanan kita semua juga kan. Iya, Kan lebih baik mencegah dibanding mengobati. mengobati. Anjay. Bisa dia Improvisasi. tengah malam bisa-bisa aja ngomong gitu. Oke, mungkin kalian belum tahu kita syuting pukul Tengah malam ya. tengah malam dah ya. Karena juga late night. Late night kan udah ngomongin unscripted tapi kita tetap berusaha menghibur gitu Iya. ya. Sambil berbagi cerita gitu. Mungkin late night emang lebih agak menghibur sih ya, Pan ya. Karena kan ya udah kayak Kita nggak nggak ada ekspektasi apa-apa gitu, udah ngobrol aja. Nah, gua pengen, mungkin teman-teman kaula muda belum tahu. Mungkin gue nanya ke Radipan aja, Radipan. Visi misi Nas Channel tuh apa sih, Pan? Nas Channel itu sebenarnya kan ini kan kita juga ya. Iya, tapi kan karena nggak ada yang nanya kita, ya udah gue nanya lu aja. Oh gitu. Jadi Nas ini sebenarnya kita buat gitu ya untuk salah satunya apa namanya, menyalurkan idealisme kita gitu kan. Kita emang seneng ngobrol-ngobrol, terus kita bikin format apa ya? Ya udah podcast aja gitu Ya kan lagi happeningnya podcast sih. Lagi happeningnya podcast, cuman kita bikin bukan cuma yang podcast apa namanya asal ngobrol, terus apa namanya kalian cuma dengar, tapi kita kasih sedikit lampiran-lampiran kayak gambar, efek, atau kita buat itu seedukatif mungkin supaya menjadi tontonan yang berkualitas. Karena kita kan upload di platform, ada YouTube, ada Facebook gitu ya kan. Itu termasuk platform yang agak udah rame kan ya.
Udah rame banget konten. Nah, kontennya tuh macam-macam dari yang unfaedah sampai yang bener-bener berfaedah dan niat. Nah, kita akhirnya memutuskan untuk di faedah konten, dimana kita bikin skripnya. Kenapa? Makanya kalau kalian nanya kenapa sih podcast pakai skrip, itu buat kita keeping on track aja. Iya, gitu. Buat penentu aja gitu. Iya, buat penentu aja. Biar nggak ngelebar kemana-mana obrolan. Kalaupun improve kita juga nggak bakal jauh-jauh gitu loh. Dan ada nilai yang bisa kita ambil dari narasumber yang udah kita undang gitu kan. Kemudian kalau visi misinya, visi kita ada visi ya. Misinya kita adalah membuat konten yang bisa buat ditonton dengan tujuan edukatif, menghibur, dan tentunya harapan kita bisa menjadi dorongan motivasi untuk teman-teman kaula muda semua yang membutuhkan positive vibe untuk hiburan, untuk bisa nonton di channel kita gitu kan ya. Kalau misalnya kita cuma nyari traffic sih, kita bisa bikin lebih dari sekedar cuman faedah konten doang, bahkan kita bisa cross the line kalau cuma mengejar traffic gitu kan. Tapi kita memutuskan untuk ya di sini aja kita pelan-pelan naik. Bang Dendi kan bilang tuh, oh kita bahas Bang Dendi tuh. Oh iya. Terus Bang Dendi kita diundang ke Poltek Bima. Betul. Itu kehormatan juga tuh. Dan di episode itu cerita dikit, kita kagak tidurnya di bawah 5 jam semua ya. Iya. 3-4 jam dong lo kita tidur. Iya, bener-bener. Alasannya ya, cowok gimana sih kalau ngumpul main game kan? Main game udah, kan? Serius, main game. Karena kita kesana kan pagi ya. Iya. Kita tidur 3-4 jam dong. Karena ada bagus di situ ya kalau kalian tahu ya. Di host shop ini bagus. Ada bagus, ada gue sama Radipan. Itu nginep di Eco Living ya Pan ya? Eco Living nginep. Iya. Kita nginep. Kalau ibarat kalau membahas kasarnya, bagus kan enak ya dia nggak syuting. Gue sama Radipan kurang tidur ya. Iya benar, kurang tidur. Abis itu kita pagi langsung siap-siap cuy. Iya 3 jam tidur doang. Damn. Diganggu Pubu lagi. Nah Pubu, nih kucingnya Eco Living ya. Iya. Kalau Pubu nonton. Nah oke. Mungkin itu ya dari semua udah kita recap ya episode dari Segi Pandang. Balik lagi ke Nas Channel ini. Yang Nas Channel juga kan so far ada 2 episode, ada 2 acara ya Pan ya. Segi Pandang sama Opini Bagus itu. Jadi tuh dalam Nas Channel ini kita agak cover both side, ibaratnya itu kayak saling mengisi gitu. Mungkin kalau acaranya gue sama Radipan nih lebih kayak entertain gitu, kalau lebih ngobrol aja gitu. Kayak lebih santai, fleksibel obrolannya tergantung bintang tamu. Nah kalau acara bagus nih, diplot buat buat galak gitu. Itu lebih ke arah kalau Segi Pandang kita kan ngobrol bertukar segi pandangan. Tapi kalau Opini Bagus tuh keresahan dari kita bertiga yang dituangkan jadi sebuah konten. Iya. Jadi dalam Opini Bagus kita develop skrip bertiga bareng gitu. Apa yang lagi asik dibahas dengan cara kita ya Pak ya. Dengan cara si Bagus monolog gitu, sendiri ngobrol. Keresahan tetap ya, basically keresahan ya acara kita juga. Keresahan juga. Tapi bedanya dengan beda cara aja. Satu dialog Segi Pandang, satunya monolog. Gitu. Dan lebih terarah. Kalau udah nonton episode Bagus kan penuh dengan riset, ya kan. Risetnya Bagus tuh cakep-cakep juga. Dan kayaknya asik kita kalau ngobrol sama Bagus kali ya. Ngobrol sama Bagus asik kali ya. Di Segi Pandang. Kita ada nanti sesi. Nanti tungguin aja. Tadi kita ada sesi ngobrol sama Bagus. Kita intinya full tim Nas. Ya, full Naskes. Case-nya Nas. Sekarang ini kan kita udah 2022 nih Pak. Yes. Damn, cepet juga ya waktu ya. Cepet. Gara-gara pandemi. Cepet banget. Jangan bahas pandemi, udah dari Segi Pandang. Sumpah 2020, dari 2020, 21, tiba-tiba 2022 sekarang. Udah, nggak usah bahas pandemi, cukup di Segi Pandang sebelumnya aja. Oke. Segi Pandang lain sebelumnya. Capek bahas pandemi. Enough. Cukup. Jadi udah 2022, ya basic lah obrolannya. Harapan lu 2022 apa sih Bang? Ya, kita terbaik sedikit. 2020 kita ada mengalami kaget. 2021 kita mulai berdiri, mulai adaptasi, mulai berdiri Nas, ya kan. Kemudian getting better. 2022 ini harapannya buat lu personal ya. Personal. Nas ini masih ada di
salah satu main priority gue. Jadi tentu kita masih bisa mengembangkan NAS lebih jauh lagi, kita lebih proper lagi untuk produksi dan tentunya bisa menggait kaula muda semua. Salah satunya harapan itu. Yang kedua, nah jadi tentunya semuanya berjalan dengan damai dan semuanya getting better. New normal, ya kan? Totally new normal. Nomor PPKM, nomor PSBB, semua back to normal karena ekonomi kita terdampak luar biasa. Iya. Ya kan? Harapan yang terakhir untuk 2022. Semuanya bisa bahagia dalam konteks yang positif. Iya. Udah itu aja. Sebenarnya banyak kalau mau di breakdown, cuman cukup dipersingkat dengan semuanya bahagia dalam konteks yang positif. Iya. Dan tidak merugikan orang lain. Dah itu aja. Gimana kalau menurut lu Tur? What's your wish for 2022? Tiap orang di dunia ini pasti setuju kalimat gue. Apa itu? Pasti ingin pandemi ini berakhir. True. Orang gila aja yang pengen pandemi ini masih berlanjut. Ada ya yang mau pengen berlanjut? Semoga tidak ada. No comment. Ya itu sih, dan pasti semoga juga pasien positif dan yang meninggal juga hilang Pan. Ya artinya sembuh gitu. Tidak ada kabar duka lagi Pan ya. Tidak ada kabar duka lagi, nomor varian nomor apalah itu. Cepet deh berlalu. So teman-teman, kalau muda yang belum vaksin, please cepatnya. Oke. Vaksin, protokol kesehatan, dan peduli sesama. Vaksin itu membantu banget loh. Yoi. Itu tuh ada, mungkin gue bukan ngajarnya, mungkin ini sharing aja gitu. Ada beberapa orang yang kurang paham. Gue divaksin masih positif gitu. Nggak gitu main konsepnya. Bukan macam cheat GTA gitu loh, yang udah langsung divaksin auto kebal. Bukan kebal anti, bukan nggak positif, nggak gitu. Jadi penjelasan singkat deh. Mungkin kalian bisa lebih relate lagi Pan ya, bukan lebih searchnya lebih reliable ya, lebih paten dibanding kalimat gue. Tapi ini nih intinya adalah, lu kalau vaksin tuh bukan kebal ya. Misal nih ada orang positif depan muka lu, wah gue kebal, tidak positif. Tidak seperti itu. Jadi tuh kalau vaksin tuh membuat antibodi lu lebih kuat gitu kalau misalkan lu terpapar COVID-19 gitu. Misalkan lu kalau sebelumnya belum vaksin, lu positif jadi gejalanya tinggi gitu, gejala berat. Terus kalau lu udah vaksin ya gejala ringan gitu. Ya, dan dampaknya juga nggak berat. Menurunin resiko-resiko yang berbahaya kalau udah vaksin tuh. Dan cepet deh vaksin gitu. Ya. Prokes juga ya Pan nih. Ya prokesnya sebenarnya kan hal yang sederhana, protokol kesehatan, cuci tangan segala macam itu kan sebenarnya kan dari daily life kita gitu ya. Iya. Cuman sempat terabaikan dan pandemi ini salah satunya sisi positif pandemi adalah mengingatkan kita pada kesehatannya. Kadang kita terlupakan gitu loh, ya kan. Tapi mungkin agak bukan kalimat jokes ya, kayak dulu pernah sebelum pandemi ada kayak prediksi 2020 2021 mobil terbang, pesawat elektrik gitu atau segala macem. Ternyata baru ngajarin cuci tangan. Belajar cuci tangan, Bro. 2020. Iya, padahal dulu kayak sebelum pandemi itu kayak ada prediksi tahun sekian teknologi bla bla bla, belajar apa bla. Ternyata kita masih belajar cuci tangan. Nggak ada film sci-fi yang bahas 2020 belajar cuci tangan. Ada. Apa? Simpson. Sumber dari segala sumber. Buat kalau muda, ayo kita sharing menurut kalian kartun Simpson seperti apa? Kita perlu bikin film ntar 2000, cerita latarnya 2077 gitu kan, cyberpunk gitu kan. Apa yang ada di masa depan? Belajar sikat gigi. Nah, unos. Jangan deh, kalimat doa bahaya. Jangan malah disimpan, nanti jadi ide 2077 dibikin aneh-aneh gitu. Pembuat Simpson jangan dengar. jangan ditiru, malah jadi inspirasi. Kartun Simpson menurut lo creepy gak sih Pan? Creepy gak sih?
Kalau cuma kita ngambil sepotong-sepotong kan suka ada cocokologi ya. Iya. Sekiranya agak creepy sih, tapi karena gue nggak terlalu, karena gue nonton Simpsons tuh ya seutuhnya, jadi gitu mungkin detail yang sempat terlewat gitu loh. Iya. Tapi itu damn banget sih, bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Itu dunia yang ngikutin Simpson apa Simpson memprediksi? Oh. Enggak, Simpson bikin nih. Terus yang itu, ayo kita tulis, kita reka ulang, kita bikin live actionnya. Yang nulis siapa tuh? Hah? Yang nulis? Itu loh. Udah lah, kalian tau lah pasti. Itu loh. Top global pusreng. Nih nggak tahu nih masuk ke video apa kagak ya? Masuk lah. Ya itu. Mungkin kalau bahas konspirasi enaknya ngomong-ngomong bagus kali Pan ya. Cocokologi segala macam, Mandela Effect tuh yang terkenal banget. Tuh, wah ya tuh. Jadi jelasin dikit deh Pan, Mandela Effect apa? Nih Mandela Effect tuh kayak lu ngerasa seharusnya tuh begini, tapi ternyata kok nyataannya beda. Lu ngerasa perasaan begini deh, tapi kok nyatanya beda dengan yang seharusnya. Mungkin bingung, kita kasih contoh. Pan. Nih, lu tau kartun George? Ya. Yang ada karakter monyet. Itu kan dia bisa berdiri sejalan segala macam kan? Dia punya buntut atau enggak? Punya. Enggak pernah punya buntut. Kita kasih foto ya Pan ya. Lihat Ya, nih salah satunya nih. Ini yang Mandela yang buntut. Nih. Yang bener ini Pan. Iya. Yang bener nih yang tidak ada. Itu internasional ya, mungkin nggak ada yang tahu ya. Coba Pan, kita lokal Pan. Ini lokal nih. Coba Pan, sikat. Ini terjadi pada gua sendiri. Tahu lagu anak-anak balonku? Pasti dong, siapa yang nyanyiin itu atau zaman kecil? Mungkin lo. Tahu dong. Nah jadi lo kan lagu balonku ada 5. Nah, Rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Ya. Ya kan? Meletus balon hijau. Dor, hijaunya dari mana? Tuh. Ya serius gue nyanyi balonku tuh. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Hijaunya dari mana? Jadi dari mana? Gue pikir gue doang yang kayak gitu. Gue pikir kita doang kayak gitu. Kita Google, hasil Google yang menunjukkan ada yang berpikiran sama bahwa lagunya tuh merah kuning kelabu. Tidak ada bendera, tidak ada balon hijau. Kita kasih screenshot ya Pan. Iya. Bukti. Ada beberapa orang yang berpikiran sama. Bahkan warnanya itu spesifik merah gitu loh. Ya kan? Itu salah satu tuh. Satu lagi mau nggak? Lokal apa internasional? Lokal. Lokal deh, biar gampang. Lokal. Nih. Apa ya? Gue lupa. Kiprol. Tadi apa ya? Tadi udah kepikir tuh tadi sama gue. Oh, nih. Satu lagi nih Tur yang lokal nih Tur ya. Tahu lagu nenek moyangku? Yes. Nenek moyangku seorang pelaut. Nenek moyangku Seorang pelaut. seorang apa orang? Seorang Seorang apa orang? Orang. Sumpah ini gue udah tahu. Berarti Pan belum pernah ngomong sebelumnya ke gue. Asli dia orang ngeprank gue. Nih, kalau saya nih lihat nih hasil video YouTube-nya nih, hasil video YouTube dan hasil Google liriknya nih. Di sini nih masukin editor nih. Nenek moyangku orang pelaut, bukan seorang pelaut. Masukin ini yang gitu. Cukup konspirasinya Pan. Cukup konspirasinya. Wow. Jangan, nanti gue ngerinya kita ngebahas bulan sama roket. Udah itu. Itu topik nggak ada habisnya itu. Itu udah nggak ada habisnya. Ada yang kubu percaya, ada yang kubu tidak. So, yang percaya atau tidak, mungkin memberanikan diri komen. Silakan kalau ada yang punya saran lagi Mandela Effect apa lagi kalian punya. Karena itu topik yang cukup menarik buat pembahasan aja, nggak usah dibahas jauh-jauh. Capek juga bahasnya. Konspirasi sih asik sih Pan dibahas. Yoi. As we close this night session, we have 364 days left in 2022. Yes. What do you think will happen? My prediction. Udah Harry Potter belum? Okay. My prediction in 2022, I hope Indonesia football become better. Really? Yes. I believe Opa Sintayong. He is the best coach for me, for Indonesia gitu. Kamsahamnida.
Aduh, nggak ngerti tuh. Sintayong. Cukup situ bahasa Korea yang saya ngerti. Sarangyo udah itu dong. Sarangyo itu udah berapa tahun lalu trennya. Football Indonesia become better 2022 ya. Ya sepak bola karena basically gue menyukai sepak bola gitu ya. Gue nonton match sepak bola internasional, lokal gue terus terang gue lebih suka nonton sepak bola lokal. Just timnas sih. Timnas ya. Liga 1 kurang ikutin deh. Kurang gue. Kurang. Tapi ngerti lah talent-talentnya pemainnya siapa. Tapi ngikutin aja. Udah nggak inilah. Udah nggak ini. Ada sibukan lain gitu ya. Ya pengennya tuh, dan besar harapan gua jangka panjang kontraknya Opa Sintayong. Ya. Please, misalkan mungkin ada teman-teman dari PSSI atau apa. Misalnya Sintayong nih, amit-amit ya, 5 tahun tidak ada juara apapun, tidak runner up, tidak posisi ketiga atau segala macam, tetap perpanjang kontraknya. Ya. Karena butuh proses cuy. Yes. Jerman saja membutuhkan 8 tahun buat juara dunia. Ya. So, believe in process. Nah itu aja sih. Dia nggak usah jauh-jauh. Gue suka sepak bola. Pengen sepak bola Indonesia timnasnya keren gitu. Ya. Kan bangga juga ngeliatnya. Dan jangan dibiasakan untuk bermental maunya serba instan. Iya betul. Jangan merekrut pelatih atau pemain bagus dengan harapan langsung menang gitu. Nggak mungkin, semua tuh pasti ada proses. Betul banget. Nggak usah jauh-jauh deh. Mie instan aja ngomongnya instan ada proses kan. Iya. Nggak mungkin kan lo beli mie instan udah matang makan. Enggak kan. Kecuali yang hobinya agak barbar, langsung dikremes langsung dimakan gitu kan. Itu gue. Oh, itu lu. Waduh, Kayak barbar anda. Tapi itu bukan buat kenyang, buat cemilan. Buat cemilan lah ya. Udah sih di dua sepak bola aja. Kalau lu apa Pan? Salah satunya sepak bola, tapi agak internasional. Mungkin juara Liga Champions tahun depan Barca. Waduh, ada decul. Apa Pan? Sepak bola. Terserah lu mau sepak bola mau apa. Sepak bola. Tetap sepak bola tetap. Ya, sepak bola sepertinya persaingannya akan lebih ketat di liga-liga top Eropa gitu kan ya. Terus harapannya bahwa sepak bola Indonesia pasti lebih maju gitu kan, karena perkembangannya. Kemudian untuk prediksinya 2022 itu masyarakat Indonesia bisa lebih terbuka tentang literasi digital. Yes. Apa itu yang dimaksud dengan literasi digital dalam konteks saya? Dalam konteks saya, literasi digital itu adalah bagaimana memahami suatu informasi, bagaimana cara menyikapinya, termasuk bertanggung jawab atas dampak apapun yang dilakukan di dunia digital. Bukan dunia digital Digimon, tapi dunia digital ya dunia maya, sosmed terutama itu kan ya. Gitu. Ya harapan prediksinya masyarakat Indonesia bisa lebih paham literasi digital, lebih bertanggung jawab. Iya, berani bertanggung jawab. Kita sudah punya banyak pengalaman, khususnya di tahun-tahun politik, 2017 pilkada, 2019 pilpres, 2022 harus lebih matang kalau memang mau literasi digitalnya lebih maju lagi. Jangan cuma ngomong 2045 Indonesia emas, tapi prosesnya dari sekarang agak lambat-lambat. Harus mulai dari sekarang. Ya, kita yang ngejalanin ya Pan ya, 2045 tuh Indonesia emas, generasi kita ya. Kita di dewasa saat itu. Kita umur kita sekarang berapa? 24. 17 sih gue. Tidak kelihatan seperti 17 ya, lebih kelihatan 10 tahun. Oke, buat kaum muda bisa cerita harapannya atau prediksinya. Apalagi Rizky Radivan ini kan membuka open DM ya. Open DM. Jadi mungkin teman-teman kalau mau bercerita hati, bercerita kehidupan, sosial, itu bisa tuh DM Rizky Radivan. Nas, jangan saya Rizky DM Radivan aja. Karena Rizky Radivan nih, keayahannya itu loh. Jangan. Saya mengupload konten-konten yang mungkin tidak akan membuat Anda nyaman, karena itu adalah personal saya. Jadi yang konsumsi publik aja di Nas aja. Enggak, jangan. Oke, buat kaula muda, teman-teman, terima kasih sudah menonton Segi Pandang Late Night yang episode 2 ini. Ya, selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Dan pasti be better than before. Yes. Cukup sekian.
Fatul Alarkon pamit. Dan Radivan akan mau tidur. So, ciao. Thank you. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Jangan kesiangan kalau bangun.